Sahabat Rehat, selamat pagi. Selamat kita berjumpa dalam kasih Kristus dalam acara Renungan Harian Terpadu. Edisi hari ini, hari Selasa tanggal 27 April tahun 2021. Sahabat Rehat, tanpa terasa kita sudah berada di hari yang ke-27. Di hari ini, di bulan April ini, semua hanya karena kasih, anugerah, dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Pada edisi hari ini, kita akan belajar topik renungan mengapa orang tidak percaya kepada Injil Kristus. Apa yang menyebabkan orang tidak percaya terhadap Injil Kristus itu? Dan pada pagi hari ini, sahabat Rehat yang diberkati Tuhan, mari kita mengikuti renungan ini sampai selesai, karena di akhir acara ini kita akan berdoa bersama terhadap seluruh pergumulan kita, baik itu pergumulan kesehatan, rumah tangga, pekerjaan, usaha, dan seterusnya. Kita akan berdoa kepada Tuhan, sumber kehidupan kita. Biarlah kiranya Tuhan menolong, memberkati, menyertai, bahkan membuat kehidupan kita dijadikan berhasil di sepanjang hari ini. Sahabat Rehat yang diberkati Tuhan, sehubungan dengan topik mengapa orang tidak percaya kepada Injil Kristus, kita akan membuka di dalam kitab Yohanes, patsalnya yang ke-14, kita membaca ayat 37 sampai 43. Yohanes patsalnya yang ke-14, ayat 37 sampai 43. Mari sahabat Rehat, kita akan baca bersama-sama. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membutahkan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Itulah sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita di pagi hari ini. Sekali lagi, topik kita di edisi hari ini, edisi hari Selasa 27 April tahun 2021, adalah mengapa orang tidak percaya kepada
Injil Kristus. Bila kita memperhatikan bacaan kita di pagi hari ini, maka kita akan temukan dua hal yang menyebabkan manusia tidak percaya akan Injil Kristus atau tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia yang diungkapkan menurut bacaan kita di pagi hari ini. Yang pertama, penyebab tidak percaya adalah oleh karena mata dibutahkan dan hati menjadi degil atau didegilkan hati supaya mereka berbalik kepada Tuhan karena Tuhan menyembuhkannya. Jadi, yang pertama membuat manusia kurang percaya atau tidak percaya akan Injil Kristus, tidak percaya kepada Tuhan Yesus, atau masih ragu-ragu oleh karena dibutahkan mata rohani oleh ilah zaman ini. Paralel ayat ini, sahabat Rehat, dapat kita baca di dalam 2 Korintus. Patsalnya yang keempat, kita membaca ayat yang ketiga dan keempat. Apa sebenarnya yang membutahkan mata rohani kita sehingga kita tidak melihat cahaya kemuliaan Kristus dan terang Injilnya itu, yang mengakibatkan kita tidak percaya akan Injil Kristus, mujizat dan berkatnya dalam kehidupan kita. Mari kita membaca bersama-sama di dalam 2 Korintus patsalnya yang keempat, ayat yang ketiga dan keempat. Firman Tuhan berkata demikian. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutahkan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Demikianlah bandingan ayat bacaan tentang mengapa manusia tidak melihat kemuliaan Kristus yang merupakan gambaran Allah dan percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia, ternyata oleh karena mata rohani ini dibutahkan oleh ilah zaman. Pertanyaan bagi kita adalah, apa yang dimaksud dengan ilah zaman itu? Ilah zaman adalah segala perkara yang membuat hati kita terpaut atau terpikat olehnya, sehingga kita tidak memiliki kerinduan untuk mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Sahabat Rehat yang diberkati Tuhan, jadi ilah zaman adalah suatu kondisi keadaan yang mempengaruhi iman percaya kita kepada Tuhan, sumber berkat dalam kehidupan kita. Sehingga ilah zaman ini membutahkan pikiran dan hati kita
yang membuat kita tidak tertarik lagi pada hal-hal yang rohani yang dapat membangkitkan iman percaya kita kepada Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan ilah zaman ini. Sahabat Rehat yang diberkati Tuhan, dengan demikian kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita mulai dirasuki atau dipengaruhi oleh ilah zaman ini yang dapat menyilaukan atau mengacaukan jalan pikiran kita, jalan hati kita, untuk kita selalu berserah, berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dalam kehidupan kita. Sebab ilah zaman ini akan menyeret kita, memikat hati kita, sehingga kita sudah jauh dari hadirat Tuhan, jauh dari persekutuan umat Tuhan, bahkan jauh daripada kerinduan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sahabat Rehat yang diberkati Tuhan, menurut firman Tuhan yang kita baca di pagi hari ini, itulah yang pertama menjadi penghalang yang menyebabkan orang tidak percaya kepada Injil Kristus, atau tidak percaya atau kurang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Yang kedua, saudaraku, menurut bacaan ini dapat nanti kita baca di dalam ayat 43 bahwa manusia kurang percaya atau tidak percaya kepada Injil Kristus oleh karena selalu memperhatikan atau menyukakan hal-hal yang menyenangkan atau menyukakan hati manusia, bukan menyukakan hati Tuhan. Jadi, yang membuat orang kurang percaya atau tidak percaya terhadap Injil Kristus adalah oleh karena manusia lebih menyukakan hati manusia daripada menyukakan hati Tuhan. Sehingga orientasi dan jalan pemikirannya selalu terfokus kepada kesukaan manusia, untuk dilihat, untuk terpandang, untuk supaya kelihatannya dia lebih baik dan seterusnya, maka lebih terfokus untuk menyukakan hati manusia. Hal-hal inilah yang membuat manusia menjauh dari Tuhan. Dapat kita baca ini sekali lagi di dalam ayat atau bacaan di ayat 43. Berkata demikian, sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Jadi saudaraku yang diberkati Tuhan, ternyata orang yang lebih suka mencari kehormatan manusia daripada kehormatan daripada Tuhan, itulah yang membatasi kasih karunia Tuhan berkarya dalam setiap kehidupan manusia. Jadi, sahabat Rehat yang diberkati Tuhan, membuat hal tersebut terbatas karya Tuhan bekerja di dalam orang tersebut. Mengapa terbatas?
oleh karena orientasi pemikiran, jalan yang ditempuh selalu untuk mencari kehormatan manusia, bukan mencari kehormatan daripada Tuhan. Dan ini sekali lagi yang menghambat, yang mempengaruhi, yang membuat dan membatasi karya kelas keselamatan dari Tuhan bekerja di dalam kehidupannya. Sebab dikatakan pada bacaan kita di dalam membandingkan dalam bacaan 2 Korintus tadi, dikatakan dalam 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4, di sana dikatakan bahwa meskipun Injil yang diberitakan masih tertutup, ternyata Injil Kristus itu tertutup bagi orang yang tidak percaya. Orang-orang yang pikirannya, mata hatinya dibutahkan oleh ilah zaman ini. Dan selanjutnya pada bacaan kita di pagi hari ini dalam Yohanes pasal yang ke-14, oleh karena mencari kehormatan manusia. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sahabat Rehat yang saya kasihi, di bagian lain firman Tuhan mengatakan, kalau kita ingin mencari kesukaan manusia atau kehormatan manusia, maka sesungguhnya kita bukanlah hamba Kristus. Ini menjadi evaluasi dalam setiap kehidupan kita sebagai umat Tuhan atau bahkan sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan khusus, sebagai pelayan Tuhan, baik itu melayani dimanapun. Ini juga menjadi satu hal yang perlu menjadi perenungan, bahwa biarlah kita melayani, bukan mencari kehormatan manusia, tetapi adalah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sahabat Rehat yang diberkati Tuhan, itulah dua hal yang menjadi perenungan bagi kita di pagi hari ini, menyangkut topik mengapa orang tidak percaya kepada Injil Kristus. Jadi pada intinya orang tidak percaya kepada Injil Kristus oleh karena telah dibutahkan oleh ilah zaman ini, sehingga tidak mengenal kebenaran Injil Kristus. Yang kedua, lebih suka mencari kehormatan manusia daripada kehormatan daripada Tuhan. Kiranya perenungan ini memberkati hidup kita dan hidup kita dituntun oleh Injil Kristus. Karena itu, biarlah kita hidup di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh hati, mengiring Dia dengan penuh ketulusan, agar hidup kita memuliakan nama Tuhan. Terpujilah namanya. Saudaraku, mari kita satukan iman percaya kita. Kita padukan iman kita. Kita akan berdoa, kita percaya Tuhan yang kita puji, Tuhan yang kita muliakan adalah Tuhan yang maha hadir dimanapun Dia berada. Dia tahu kondisi keadaan kasihku sekalian. Saudaraku, di mana engkau melayani, di mana kita tinggal, Tuhan memahami, mengerti kebutuhan kita, pergumulan kita, perasaan kita, beban hidup kita. Mari kita letakkan dan serahkan itu di bawah kaki salibnya, agar beban hidup kita pasrahkan kepada Tuhan, penanggung jawab kehidupan kita. Apapun tanggunganmu, apapun pikulanmu, apapun bebanmu, apapun pergumulanmu, serahkanlah kepada Tuhan.
karena Dia Tuhan tak pernah mengecewakan kehidupanmu. Dimanapun engkau berada, sekalipun engkau tidak diperhatikan manusia, tapi Tuhan memperhatikan dan sangat mengasihimu. Karena itu, mari biarlah hati kita naikkan kepada Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan, dan mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kekal di dalam sorga, dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau maha hadir dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kekasihku sahabat Rehat, dimanapun mereka tinggal, berdomisili, melayani, bekerja, dan apapun yang menjadi pergumulan mereka, beban kehidupan yang menjadi permasalahan yang sedang mereka hadapi, apakah itu masalah kesehatan, masalah penyakit, oleh karena pergumulan keluarga, rumah tangga, masalah anak, masalah-masalah yang berhubungan dengan ekonomi, keuangan, kehidupan setiap hari, pekerjaan, usaha, dan pergumulan masalah lainnya. Tuhan tolong. Engkaulah jawaban dalam kehidupan kami. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Bapa. Yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sanggup memulihkan kondisi keadaan hidup kami masing-masing. Karena Engkau Tuhan berdaulat dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa buat saudara-saudaraku yang menyaksikan renungan harian terpadu ini. Tuhan menolong apapun yang menjadi gumul juang mereka dalam himpitan kesulitan apapun. Kami yakin dan percaya Kristus adalah jawaban dalam setiap kehidupan kami. Biarlah mereka tidak takut, tidak cemas, tidak panik, tidak bingung, tidak khawatir, tetapi mereka tetap percaya dan mengandalkan Tuhan, karena Tuhanlah pengendali dan penanggung jawab kehidupan kami. Jauhkan mereka daripada mara bahaya, kecelakaan, ancaman maut seketika pun. Kiranya Tuhan memproteksi mereka, agar mereka tetap ada dalam genggaman tangan Tuhan. Sekali lagi hamba-Mu berdoa buat kekasih-kekasihku, saudaraku sekalian, sahabat Rehat yang menyaksikan program ini. Apapun pergumulan mereka, hamba-Mu percaya Tuhan pasti menolong, menyertai, dan memberkati mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Ini doa syukur kami berserah berdoa bersyukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih sahabat Rehat. Demikianlah renungan kita di pagi hari ini. Kiranya acara Rehat memberkati kita, menyegarkan kita, dimanapun kita berada. Terima kasih saudaraku. Biarlah kita tetap sehat, tetap semangat, dan tetap selalu setia mengiring Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.